Jadi kita akan bahas mengenai image. Nah, jadi karena ini sangat erat kaitannya dengan image atau dengan vision dari sebuah komputer, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui terminologi yang akan ada implementasikan nantinya. Salah satunya adalah image ini. Lalu akan membahas setting, itu merupakan suatu arsitektur yang akan kita gunakan nanti. Yang terakhir kita ada case itu untuk menghitung jumlah kendaraan berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita mulai dari computer vision. Jadi, apa itu computer vision? Computer vision ini merupakan suatu pendekatan dalam bidang teknologi, di mana pendekatan ini mengadopsi cara penglihatan manusia. Maksudnya seperti apa? Jadi, kalau manusia itu kan bisa teman-teman lihat nih pada gambarnya. Kalau manusia itu dia melihat menerima atau mengenali objek itu melalui suatu input itu berupa cahaya yang ditangkap oleh mata. Jadi beberapa cahaya ditangkap oleh mata memproses itu dikirim ke otak, lalu manusia bisa mengenali apa yang dia lihatnya. Dengan catatan manusia tersebut memang telah mengetahui objek tersebut. Nah, komputer ingin mengadopsi cara kerja tersebut. Lalu kan komputer nggak punya mata. Nah, gimana dia mengambil input berupa cahaya-cahaya tersebut? Gitu. Nah, jadi komputer ini, mata dari manusia ini digantikan dalam komputer diganti oleh suatu device yang dapat menangkap cahaya-cahaya tersebut. Itu bisa kamera dan lain sebagainya. Itu nanti diproses dalam komputer dan sehingga nanti komputernya akan mengenali objek tersebut itu berupa objek apa. Contohnya bisa teman-teman lihat yang ada di sebelah kanan, itu salah satu task yang nanti akan kita kerjakan, yaitu object detection. Dimana kalau pada saat ini dia sudah mengetahui komputer objek-objek dapat dalam sebuah image. Bagaimana cara dia mengetahuinya? Nah, cara dia mengetahuinya itu ketika dia mengenali objek tersebut, dia akan memberikan suatu value kepada objek tersebut, yaitu bisa berupa bounding box dan juga kelasnya. Nah, ini akan lebih detail kita membahas object detection selanjutnya. Lalu computer vision ini terbagi dalam beberapa task. Pertama ada yang namanya single object, dan kedua ada yang namanya multiple objects. Nah, kalau single object ini dia terbagi lagi menjadi task classification dan classification and localization. Lalu untuk multiple objects itu ada object detection dan instance segmentation. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai semuanya ya dalam suatu task, tapi nanti kita lihat lagi kecocokan atau efisiensi bagaimana kita memilih task yang sesuai dengan task yang kita hadapi gitu. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat ada di sebelah kanan gambar, ini classification, localization, object detection, dan instance segmentation. Kita bahas. Pertama kita akan bahas mengenai classification. Jadi apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi ini merupakan suatu task untuk menentukan kelas dari objek pada sebuah gambar. Gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi teman-teman bisa lihat ini yang pada image yang ada di slide ya. Jadi ini sebenarnya image ini masih kosong nih sebenarnya, belum ada tulisan cat. Nah, nanti komputer akan mengeluarkan suatu output, di mana output tersebut adalah hasil dari prediksi komputer, hasil dari klasifikasi komputer gitu, untuk menentukan ini sebenarnya objek apa. Gitu. Nah, klasifikasi ini sangat cocok digunakan untuk mengklasifikasi single objek ya dalam suatu image. Jadi maksudnya seperti apa? Nah, klasifikasi ini adalah lebih cocok digunakan untuk jika kita ingin mengklasifikasikan satu objek saja yang ada pada image tersebut. Contohnya seperti yang ada di slide. Mengapa demikian? Ini bisa terjadi karena classification ini bekerja dengan data yang memang datanya itu nggak dinamis itu. Maksudnya, jadi ketika saya ambil contoh suatu case ya. Jadi misalnya ketika kita ingin mengklasifikasikan dua buah objek aja nih, dua buah objek yaitu kucing, misalnya kucing dan bebek. Nah, kalau kita ingin mengklasifikasikan kucing dan bebek, berarti kita harus mempunyai data
data berupa semua image yang di dalam terdapat objek kucing, dan data berupa image yang di dalamnya terdapat objek bebek. Baru kita bisa kasih kelasnya, kelas kucing dan kelas bebek. Sementara kalau dalam real case-nya si komputer ini disuruh untuk mengklasifikasikan suatu image yang di dalam itu terdapat objek kucing dan bebek. Nah, jadi kedua objek ini ada dalam satu image. Nah, kalau begini berarti komputer hanya bisa untuk menebak satu kelas saja yang lebih dominan, yaitu bebek atau kucing. Ya. Berarti kalau kita ingin mengklasifikasikan objek kucing, objek bebek, dan objek kucing dan bebek dalam suatu image, berarti kita harus punya tiga kelas dataset, yaitu kelas kucing, kelas bebek, dan kelas kucing dan bebek. Nah, berarti kan ini nggak efisien nih, dimana kita hanya ingin mengklasifikasikan sebenarnya dua kelas aja, tapi kita harus menyediakan tiga kelas dalam dataset kita. Bayangkan gimana kalau dataset ini lebih dari tas kita itu lebih dari 5 kelas misalnya, kan jadi banyak banget. Ini makanya classification ini lebih cocok untuk digunakan pada single object dalam sebuah image. Lalu yang kedua ada classification and localization. Jadi ini sama sebenarnya seperti class classification, tetapi bedanya adalah jika pada classification yang keluar hanya kelasnya saja, seperti kalau classification and localization, ini selain kelasnya yang keluar, itu dapat juga output berupa 4 titik koordinat yang merepresentasikan posisi objek di dalam sebuah image. 4 titik koordinat ini nanti akan membentuk sebuah kotak yang biasa kita sebut sebagai bounding box di area tempat, di area sekitar objek tersebut. Ini masih sama. Case-nya ini lebih cocok digunakan untuk single object dalam suatu image. Kalau demikian, alasannya seperti yang tadi sudah dijelaskan pada classification. Lalu selanjutnya ada task object detection. Nah, object detection ini merupakan task yang mirip dengan classification and localization. Bedanya adalah pada object detection ini dia bisa untuk melakukan atau mendeteksi objek lebih dari satu objek atau multiple objek. Makanya object detection ini cocok digunakan untuk kasus multiple object dalam suatu image. Outputnya masih sama, yaitu output ini bisa berupa kelas dari objek tersebut dan juga koordinatnya, 4 titik koordinat yang merepresentasikan posisi objek tersebut. Jadi nanti kita tahu, kita nggak hanya sekedar tahu di sana ada objek berupa objek apa, tapi kita juga mengetahui posisi objek tersebut ada di mana. Ini dibilang task yang lebih advance-nya lagi. Lalu yang lebih advance lagi ada object segmentation. Nah, object segmentation ini merupakan task yang mirip dengan object detection. Dia menentukan sebuah kelas pada objek dalam image dan juga menentukan posisinya. Tapi bedanya adalah jika pada objek detection tadi posisinya direpresentasikan oleh 4 nilai yang akan suatu kotak, sementara pada object segmentation ini posisi objek tersebut direpresentasikan dengan poligon atau banyak sekali koordinat, banyak sekali titik. Di mana nanti poligon ini akan membentuk persis seperti bentuk objeknya. Jadi nggak berbentuk kotak, tapi berbentuk seperti objeknya. Ini tasnya juga masih sama ya, yaitu ini lebih cocok digunakan untuk multiple object. Lalu sebenarnya bisa nggak sih kita menggunakan task object detection untuk classification, untuk case classification? Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, cuma buat apa gitu? Karena kalau untuk task classification aja sudah cukup, kenapa harus menggunakan object detection? Nah, makanya ini perlu diperhatikan juga, kita mau menggunakan task apa yang cocok untuk case yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa aplikasinya. Yang pertama, kita bisa menghitung objek pada suatu video. Nah, ini yang nanti akan kita implementasikan. Jadi, ini
berfungsi untuk apa? Nah, ini berfungsi untuk misalnya saya ambil contoh atau manajer di suatu perusahaan pusat perbelanjaan misalnya atau pusat kerumunan itu yang sering terjadi kerumunan di tempat tersebut ya gitu. Manajer ini ingin berapa sih jumlah pengunjung yang ada atau yang mengunjungi tempat tersebut per harinya. Ketika manajer tersebut sudah mendapatkan insight tersebut, maka si manajer ini bisa untuk memproses lebih lanjut gitu dari insight tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya si manajer ini udah mengetahui nih bahwa oh ternyata pengunjung ini lebih banyak di hari Jumat misalnya. Oh ya udah, human resource-nya itu nanti ditambah aja pas hari Jumat. Hari-hari lain ini dikurangi aja karena menurut insight tersebut yang didapat dari insight tersebut adalah di hari-hari lain pengunjung ini cenderung sepi gitu. Nah dampaknya adalah si manajer ini bisa untuk mengoptimalkan misalnya pendapatan pada tempat tersebutnya. Contoh seperti itu. Lalu yang di sebelahnya ini ada disebut sebagai crowd detection. Crowd detection ini merupakan task untuk mendeteksi kerumunan. Ini hampir sama ya case-nya. Jadi misalnya si manajer ingin mengetahui sudut-sudut mana aja sih di tempat saya gitu, di tempat yang sedang saya manage untuk yang sering terjadi kerumunan gitu. Ketika manajer telah mendapatkan insight tersebut, si manajer bisa untuk memproses lebih lanjut seperti oh ya udah di tempat yang titik-titik yang sering terjadi kerumunan saya naiki aja biaya sewanya seperti itu, dan titik-titik lain saya sesuaikan harganya, bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada yang disebut sebagai intelligence transport system ya, dimana intelligence transport system ini bisa untuk memanajemen secara otomatis lalu lintas. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya saya ambil kasus di Indonesia, misalnya di Indonesia kan ini pengendaranya cenderung lebih tidak tertib ketika tidak ada petugas. Maka solusinya apa? Masa solusinya kita harus menugaskan si petugas ini selama 24 jam gitu kan nggak mungkin. Nah, ini bisa kita handle menggunakan computer vision ini, intelligence transport system. Nah, nantinya sistem ini bisa untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan lalu lintas. Misalnya di yang sebelah kiri atas itu ada mendeteksi pelanggaran marka jalan gitu. Jadi nanti pengendara yang melewati marka jalan itu atau pengendara yang bergerak secara zigzag gitu ya, misalnya melewati marka jalan yang ada di tengah itu, dia akan terdeteksi sebagai suatu pelanggaran. Dan nantinya karena bounding box-nya ini berubah menjadi merah itu melanggar, dan nantinya si pelanggar ini bisa tercatat nih, nomornya disimpan di file. Lalu kita bisa menggunakan suatu pendekatan lagi namanya OCR itu untuk mengenali karakter apa aja yang ada di plat nomor tersebut. Dampaknya adalah ketika kita mengetahui pelanggar, telah mengetahui plat nomornya, ya berarti telah bisa untuk menindaklanjuti si pelanggar tersebut. Misalnya kita bisa melakukan e-tilang dan sebagainya. Lalu yang sebelah kanannya itu ada untuk mendeteksi kecepatan ya. Nah, untuk mendeteksi kecepatan ini sangat penting juga nih, karena secara kasat mata kecepatan ini pelanggarannya itu nggak bisa ini ya dideteksi dengan mata telanjang gitu. Jadi ini sangat diperlukan untuk mendeteksi satu pelanggaran kecepatan kendaraan. Artinya sama juga, itu juga ketika pelanggarannya terdeteksi, maka nomornya akan dikenal gitu. Lalu ada ini lebih security nih, bisa diaplikasikan itu kita bisa menggunakan motion detection dan juga kita bisa kombinasikan dengan face recognition. Contohnya ini misalnya pemilik rumah sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong misalnya. Nah, nanti ditaruh suatu kamera CCTV gitu yang di dalamnya terdapat suatu sistem gitu untuk mendeteksi adanya gerakan
dalam suatu tempat. Ketika ada terdeteksi adanya gerakan, nanti otomatis kamera akan merekam dan akan dideteksi wajahnya untuk bisa ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir ini ada aplikasinya, yaitu berupa self driving car. Self driving car ini bisa menggunakan tes object segmentation. Kenapa demikian? Ya karena logikanya kalau kita menggunakan object detection, itu nanti komputer akan menganggap yang bukan bagian dari objek tersebut menjadi objek tersebut gitu. Nanti jadi obstacle yang harus dilewati oleh mobil itu jadi nggak akurat gitu ya. Tapi kalau menggunakan object segmentation, ini kan koordinat atau posisi objeknya itu direpresentasikan oleh poligon yang membentuk persis seperti objek tersebut. Nah, ini nanti mobil yang harusnya melewati obstacle ini nanti akan menjadi lebih akurat gitu untuk menghindarinya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, aman ya. Ini kita akan membahas mengenai image. Nah, ini kita akan bahas lebih ke arah fundamental image dan image processing ini seperti apa ya. Karena nanti akan kita implementasikan. Jadi image itu apa sih? Nah, image ini merupakan array dua dimensi, bisa dibilang, yang memiliki suatu angka. Jadi di mana matriks pada image ini di dalamnya terdapat suatu angka. Matriks ini bisa kita sebut sebagai pixel ya, yang berkisar nilainya itu antara 0 sampai 255. Nah, image ini didefinisikan oleh fungsi matematik, yaitu f, x, y, dan x. Dan ini adalah dua koordinat secara horizontal dan vertikal. Jadi secara tata kasarnya, nah jadi image ini kalau kita secara langsung ya, ini seperti sesuatu yang sulit untuk kita manipulasi. Ya, padahal image itu jika kita zoom lebih dekat gitu, zoom in, lalu kita bisa melihat yang tadinya image ini sangat kompleks ya. Ini bisa kita lihat, semakin kita zoom dia akan semakin buram ya. Semakin buram ini dia terlihat nih kotak-kotak sebagai sesuatu yang membangun image tersebut. Contohnya bisa dilihat pada sebelah kanan ini, di mana misalnya kita memiliki gambar berupa karakter huruf L ya. Di mana huruf L ini kan merupakan suatu image dengan nilai hitam dan putih gitu ya. Kalau kita zoom, oh ternyata image tersebut nih terdiri dari serangkaian nilai atau kotak-kotak. Atau bisa kita sebut sebagai matriks dimensi ya. Di mana matriks dua dimensi ini memiliki sumbu X dan Y. Nah, kalau kita zoom lagi, ternyata kotak-kotak ini tuh memiliki suatu nilai. Nilai ini kita sebut sebagai pixel. Di mana berarti kalau huruf L ini dia terdiri dari 14 kali 14 pixel secara horizontal dan 14 pixel secara vertikal. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini nilai per pixel ini dia merepresentasikan warna atau intensitas cerahan dari image. Contohnya di sini, ini berarti binary image ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya singgung sedikit dulu, jadi ini adalah binary image, di mana binary image ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 0. Di mana 1 ini merepresentasikan nilai intensitas tertinggi atau nilai intensitas cerah, yaitu warna putih. Kalau hitam dia menghasilkan intensitas warna yang atau gelap. Nah, color model pada image processing ini ada beberapa. Yang pertama, saya highlight sedikit aja. Ada primary color. Jadi primary color ini terdiri dari 3 channel. 3 channel ini adalah channel red, channel merah, channel green, dan channel blue. Di mana 3 channel ini dia memiliki nilai juga.
masing-masing pixelnya ini memiliki nilai juga. Dan nilai itu dari 0 sampai 255 juga. Jadi misalnya kalau pada channel merah, ya kalau dia pixelnya ini memiliki nilai yang rendah, maka dia memiliki intensitas yang redup. Nah, kalau memiliki nilai pixel yang tinggi, maka dia memiliki intensitas warna yang cerah. Jadi semakin, atau sederhananya semakin dia mendekati 255, maka dia warnanya akan semakin merah. Gitu. Begitu juga dengan channel green dan channel blue. Nantinya, tiga channel ini akan dikombinasikan gitu, untuk mendapatkan suatu nilai baru. Dimana ini akan membangun suatu image berupa image RGB. Gitu ya. Lalu ada berikutnya ada secondary colors. Secondary colors ini merupakan turunan ya dari primary colors. Dimana secondary colors ini dia terdiri dari yellow, magenta, dan cyan. Kalau teman-teman lihat di sini, di yang fokus di tengah ini, bisa dilihat ya bahwa kalau primary colors ini dia warnanya putih, dan secondary colors warna hitam. Ini merupakan kebalikan dari primary colors. Jadi secondary colors ini merupakan kebalikan dari primary colors atau turunan keduanya. Ini sama juga, dia memiliki nilai rentang nilai itu antara 0 sampai 255. Nah, ini contohnya nih, masih gambar astronot tadi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini terdiri dari 3 channel. Channel R, channel G, dan channel B. Atau channel red, green, dan blue. Nah, nantinya channel ini akan dikombinasikan ya, untuk bisa menghasilkan suatu warna yang baru. Dan dia akan membentuk suatu image RGB. Lalu yang bawahnya ini dia merupakan image grayscale, di mana image grayscale ini dia memiliki satu channel ya. Nah, jadi yang tadinya RGB ini memiliki 3 channel yang dikombinasikan, sementara pada grayscale ini hanya memiliki satu channel. Di mana ini rentang range nilainya juga sama, yaitu dari 0 sampai 255, di mana hal ini dia merepresentasikan nilai atau warna redup ya, dan 255 yang memiliki intensitas warna yang cerah atau warna putih. Lalu nanti selanjutnya ada binary colors. Binary colors yang tadi kita bahas sebelumnya, dia hanya memiliki 2 nilai, yaitu 1 atau 0. Selanjutnya ada image enhancement. Nah, image enhancement ini merupakan suatu proses ya, seleksi atau filtering pada gambar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada gambar tersebut. Nah, dengan menggunakan teknik image enhancement ini, kita bisa, gambar yang dihasilkan akan lebih sesuai daripada gambar aslinya. Ini maksudnya seperti apa? Nah, ini bisa teman-teman lihat ini. Jadi proses enhancement ini dia meningkatkan kualitas pada gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah gambar X-ray paru-paru ya. Nah, dari gambar kita bisa untuk melihat nih, misalnya kita untuk mendeteksi suatu kelainan gitu pada organ dalam yaitu paru-paru, di mana pada gambar yang pertama ini gambar originalnya, original image, ini bisa kita lihat ya, sesuatu yang ingin kita munculkan pada gambar tersebut ini belum terlihat nih, maka kita bisa lakukan image enhancement. Sini kalau sini bisa lihat yang pertama, yang sebelah kanannya ini menggunakan teknik histogram equalization. Ini masih belum terlihat juga. Ini selanjutnya kita gunakan linear stretching, ini belum terlihat juga, sampai kita bisa melihat apa yang kita mau gitu dalam suatu image tersebut. Yang kanan bawah ini ada teknik adaptive histogram equalization. Nah, ini teknik-teknik ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu di sini ada contoh lainnya. Ini merupakan image ini ya, satelit ya. Jadi bisa kita lihat nih. Kalau pada gambar originalnya yang sebelah kiri, ini belum terlihat detail-detail yang ada pada image tersebut. Nah, ketika kita melakukan teknik image enhancement pada image tersebut, ini bisa kita dapatkan detail-detail yang kita inginkan dari image tersebut. Begitu juga gambar yang bawahnya. Nah, jadi tujuannya apa sih image enhancement ini?
Tujuannya pertama itu untuk mengekstrak beberapa detail tersembunyi ya dari suatu gambar yang bersifat subjektif. Maksudnya subjektif itu bersifat sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Lalu bisa memperbaiki kontras, bisa menambahkan warna juga, mengalihkan garis-garis dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa teknik dari image enhancement ya. Berdasarkan operasinya, yang pertama ada operasi pixel atau operasi titik. Yang kedua ada operasi spasial. Yang pertama kita akan bahas mengenai point operation atau operasi titik. Nah, jadi operasi titik ini dilakukan dengan cara memodifikasi histogram citra masukan ya, citra inputnya agar sesuai dengan karakteristik yang kita harapkan. Histogram dari suatu citra ini merupakan grafik ya yang menunjukkan distribusi frekuensi dari nilai intensitas pixel dalam citra tersebut. Jadi kita harus untuk operasi titik ini kita harus mengetahui distribusi persebaran nilainya gitu, dari image tersebut. Jadi contohnya misalnya di sini ini ada range pixel dari nilainya dari 0 sampai 255 ya. Dimana pada 0 ini memiliki nilai yang banyak nih, yang artinya adalah image ini distribusi warnanya itu lebih condong ke arah warna gelap gitu. Atau lebih banyak pixel yang bernilai 0. Nah, untuk point operation ini juga terdapat beberapa tipe juga ya. Yang pertama ada teknik histogram equalization, thresholding, negatif, dan window slicing. Oke, intinya adalah point operation ini dia hanya akan merubah nilai pada satu pixel tertentu saja gitu. Dia nggak memperdulikan pixel di sekitar nilai pixel di sekitar pixel tersebut. Jadi dia hanya fokus kepada satu titik atau satu nilai pada pixel pada image tersebut. Contohnya seperti ini, beberapa contoh pada point operation. Jadi yang pertama ada thresholding. Nah, thresholding ini merupakan operasi untuk merubah gambar grayscale itu berdasarkan nilai intensitas yang dimilikinya. Nah, jadi setiap pixel dengan intensitas melebihi threshold tertentu, dia akan dirubah menjadi 1. Nilainya dirubah menjadi 1, dan pixel dengan nilai intensitas di bawah threshold tertentu, dia akan dirubah nilainya menjadi 0. Itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya sini ada original image. Nah, original image ini kita lakukan thresholding. Jadi kita kasih suatu ambang batas yaitu threshold, di mana ketika suatu nilai yang ada pada image ini melebihi threshold tertentu, dia akan berubah ke dalam nilai 1 atau 0. Contohnya di sini kalau kita binary berarti dia misalnya dia nilai yang melebihi threshold tertentu, dia akan dirubah menjadi warna putih atau menjadi nilainya 1 ya. Lalu kalau binary inverse ini kebalikan dari binary. Kalau yang tadinya ketika pixel melewati threshold tertentu dia akan dirubah menjadi 1, maka pada binary inverse dia akan berubah menjadi 0. Lalu ada histogram equalization. Nah, histogram equalization ini merupakan operasi ya untuk menghasilkan image yang memiliki histogram yang relatif sama. Jadi dia memperbaiki distribusi persebaran nilai pada pixelnya. Nah, lalu yang bawahnya itu ada CLAHE atau Contrast Limiting Adaptive Histogram Equalization ya. Nah, ini merupakan teknik histogram untuk yang bisa digunakan lebih baik lagi nih dari histogram equalization sebelumnya. Karena pada teknik ini dia juga memperhatikan region-region lokal gitu pada image-nya. Jadi bagian-bagian kecil pada image ini diperhatikan untuk dirubah nilainya seperti itu. Lalu ada window slicing ya. Window slicing ini merupakan operasi yang mirip dengan teknik thresholding ya, di mana dia memetakan intensitas sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi misalnya pada pixel dengan intensitas pada range A
sampai range B ini akan dipetakan ke target nilai tertentu. Misalnya dari range 50 sampai 100, dia akan diubah nilainya menjadi nilai misalnya nilai 1 atau 0 dan lain sebagainya. Karena untuk pixel di luar range tersebut, dia akan mempertahankan nilai intensitasnya, jadi nggak akan diubah. Lalu ada negatif. Negatif operasi untuk membalikan nilai intensitas dari image. Jadi yang tadinya berwarna hitam, itu dibalik menjadi warna putih. Lalu ada spatial operation. Nah, spatial operation ini merupakan cara untuk teknik untuk memanipulasi image berdasarkan image sekitarnya. Jadi maksudnya seperti apa? Ini sebenarnya basic dari operasi konvolusi ya, yang nanti akan kita bahas. Contohnya di sini misalnya kita memiliki suatu matriks input nih, matriks input yang ini berupa image ya, image tertentu gitu. Kemudian kita akan membuat suatu kernel. Nah, kernel ini nantinya akan melakukan sliding window. Sliding window, jadi dia akan bergerak itu mulai dari kiri atas di bagian image sampai ke kanan bawah. Dia akan bergerak secara horizontal kemudian vertikal. Jadi contohnya di sini pada image inputnya itu kita memiliki nilai pixelnya 100, 110, 111. Lalu kita membuat sebuah kernel dengan ukuran 3x3 juga yang memiliki suatu nilai tertentu. Nantinya ini akan dilakukan operasi dot ya, atau operasi konvolusi. Di mana ini akan kita kalikan pixel-pixel yang pixel-pixel yang tumpang tindih itu akan dikalikan ya satu sama lain, lalu kemudian pixel pada area tersebut hasilnya akan dijumlahkan. Ini contohnya kalau kita hitung misalnya 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, dan 1 kali 1, 1. Berarti yang nilainya 1 ada 4 nih. Maka ini yang nilainya 1 tadi, ini dijumlahkan, maka diletakkan di hasilnya di suatu yang kita sebut sebagai fitur map nantinya. Lalu setelah dia melakukan operasi pada region tersebut, dia akan bergeser sebanyak yang telah kita tentukan atau yang kita sebut sebagai stride-nya, yaitu parameter dari konvolusi. Dia akan bergeser sebanyak sekian pixel gitu ke arah kanan sampai mentok, lalu dia akan ke bawah. Ini akan lebih jelas nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu salah satu contoh dari spatial operation ini ada yang disebut sebagai morphological processing. Jadi morphological processing ini merupakan teknik image enhancement itu yang berkaitan erat dengan bentuk dari objek. Maksudnya seperti apa? Jadi teknik dasar ini ada dua ya, dibagi dua, yaitu ada erosi dan ada dilasi. Di mana erosi ini bertujuan untuk mengikis nilai yang ada pada image, nilai pixel dikikis menjadi lebih ke arah yang redup atau gelap. Sementara pada dilasi sebaliknya, dilasi ini dia merubah pixel itu menjadi lebih tebal ya, jadi lebih banyak warna yang cerah nantinya. Ini contohnya ya. Erosi ini dia bekerja dengan cara di sini contohnya nih, pada gambar GIF-nya bisa dilihat ya. Di sini kita memiliki suatu image inputnya misalnya dengan bentuk seperti ini. Lalu kita sediakan kernel untuk dilakukan nanti sliding window pada image inputnya. Nantinya erosi ini semua nilai yang di bawah, itu yang paling bawah, apabila salah satu nilainya ada yang hitam, itu maka akan dirubah ke dalam hitam. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kernel ini kan dia contohnya ada 2 pixel yang berwarna putih nih. Nah, ketika 2 pixel ini dia membaca salah satu aja ada yang hitam, dia akan dirubah warnanya menjadi hitam. Jadi
si kernel ini harus menilai satu dua-duanya gitu, atau dia menggunakan operasi dan ya pada gerbang logika matematik. Sementara pada dilasi ini kebalikannya. Jadi kalau di struktur elemen ini ada salah satu aditya yang bernilai putih, yang bernilai 1, maka seluruhnya akan dirubah menjadi 1, seperti itu. Lalu teknik lanjutnya dari erosi dan dilasi ini ada yang disebut sebagai opening dan closing. Dimana kalau opening dia melakukan erosi terlebih dahulu, jadi kikis yang warna putih-putihnya dihilangkan, kemudian dilakukan dilasi. Kita balik lagi. Sementara closing kebalikannya. Closing berarti dia melakukan dilasi terlebih dahulu, baru dia melakukan erosi. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam convolutional neural network. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Lanjut, yang pertama kita akan bahas mengenai deep learning. Jadi apa itu deep learning? Deep learning ini merupakan suatu arsitektur yang untuk bisa kita mengenali suatu pattern tertentu dari data. Nah, deep learning dia memiliki 3 buah layer. Yang pertama disebut sebagai input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, masing-masing dari masing-masing di layer ini dia memiliki suatu operasi matematika untuk bisa menghitung bobotnya. Jadi kita caranya adalah dikalikan dengan nilai pada node. Ini node yang bulat-bulat ini. Lalu ditambahkan dengan bias. Nah, pada deep learning juga terdapat sesuatu yang disebut sebagai fungsi aktivasi. Ya, di sini ada beberapa fungsi aktivasi. Pertama ada sigmoid bipolar, linear, value, dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan case yang akan nanti kita hadapi. Nah, pada deep learning ini, dia akan melakukan proses feed forward ya, lalu nanti akan propagation. Jadi dia dijalankan dulu, dan nanti dia akan mengevaluasi hasil outputnya gitu. Sebuah metode backpropagation. Ada juga loss function. Loss function ini digunakan untuk validasi dari perhitungan yang ada di deep learning ya. Divalidasi itu kalau dia nilai belum sesuai nanti akan dilakukan backpropagation. Selanjutnya ada yang disebut sebagai convolutional. Selanjutnya kita akan bahas arsitektur convolutional neural network. Jadi ini merupakan arsitektur convolutional neural network yang ada pada slide, di mana arsitektur ini terbagi menjadi 2, yaitu ada feature learning dan ada classification. Kalau ada feature learning ini terdapat beberapa proses juga. Yang pertama ada proses convolutional first value, yang kedua ada proses pooling. Di mana pada feature learning ini dia fokus untuk melakukan ekstraksi fitur pada image. Untuk nantinya hasil dari ekstraksi fitur image ini akan diproses pada arsitektur classification. Dimana pada arsitektur classification ini terdapat beberapa proses juga ya. Pertama ada flatten, ada fully connected, dan ada softmax. Nah, flatten ini adalah proses untuk bisa kita memasukkan hasil ekstraksi tadi ke dalam suatu arsitektur deep neural network. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalau feature learning ini, dia fokus di ekstraksi ya, ekstraksi fitur yang nantinya bisa teman-teman lihat ini. Dari matriks input yang sekian kali sekian, jadi misalnya matriks input yang 500 kali 500 pixel misalnya, dia akan dilakukan downsampling ya, sehingga dia akan menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk dikomputasi, untuk dalam hal komputasi ya lebih murah. Nah, bagaimana bisa dilakukan atau di resize gitu image tersebut, tapi image ini tetap merepresentasikan
image aslinya. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi di sini ada yang kita sebut sebagai filter, atau tadi pada operasi spasial itu disebut sebagai kernel. Nah, ini merupakan contoh filter. Ini juga filternya juga akan melakukan sliding window ya, di mana dia akan melakukan proses konvolusi atau proses operasi dot itu dikali. Jadi operasi perkalian antara input dengan filternya yang paling kembang tinggi gitu. Sehingga dia akan menghasilkan suatu yang disebut sebagai feature map. Nah, kalau teman-teman lihat di sini filternya agak nggak bisa kebaca, jadi tapi kalau di sini kalau kita perjelas lagi, nah ini bisa dibilang sebagai filter. Jadi ada filter merah, biru, dan hijau. Maksudnya adalah nantinya filter ini akan di-generate secara banyak nih. Jadi nanti ada berbagai macam bentuk filter, di mana filter-filter ini nanti akan mengekstraksi fitur sesuai dengan filternya. Jadi fitur yang diekstraksi ini nantinya akan sesuai dengan filternya. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kita fokus pada filter merah dulu nih. Tadi kan filter merah dia nilai satunya secara horizontal yang tengah aja ya. Nah, maka dia nanti akan mengekstraksi fitur yang sesuai dengan bentuknya aja gitu. Berarti dia akan mengekstraksi fitur nanti mungkin fitur yang terekstraksi ini adalah bentuk ini misalnya. Begitu juga yang biru dan begitu juga yang hijau. Yang intinya adalah nantinya kita akan mengenerate banyak fitur atau banyak filter ya, dimana filter ini nantinya akan menghasilkan fitur-fitur yang berbeda dari suatu image. Nantinya fitur map yang dihasilkan akan banyak. Nah, pada convolutional neural network terdapat juga yang disebut sebagai padding. Padding ini merupakan parameter dari proses yang ada pada arsitektur convolutional neural network. Jadi padding ini untuk menentukan jumlah pixel yang akan ditambahkan pada setiap sisi dari matriks inputnya. Ini digunakan untuk memanipulasi output dimensinya dari CNN ini. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita nggak menggunakan padding, ini dia nanti feature map yang dihasilkan itu akan mengikuti filternya. Jadi nanti akan dimensi yang berkurang itu akan banyak gitu, akan banyak dimensi yang berkurang dari matriks aslinya. Sementara kalau kita menggunakan padding seperti ini, jadi nanti fitur map yang dihasilkan itu nggak akan jauh berbeda gitu dari matriks inputnya. Jadi intinya adalah ini padding ini digunakan untuk manipulasi dimensi ya, input dimensi dari CNN. Lalu ada stride ini parameter keduanya dari convolutional neural network. Jadi stride ini merupakan parameter untuk menentukan jumlah filter yang bergeser. Nah, ini pergeseran filter ini ditentukan oleh nilai dari stride ini. Jadi kalau kita atur stride-nya ini 1, maka dia akan bergeser 1 secara horizontal, kemudian sampai mentok, dia akan bergeser 1 ke arah vertikal. Lalu kalau kita set nilainya menjadi 2, ini berarti dia bergeser 2 pixel secara horizontal, lalu 2 pixel secara vertikal. Seperti itu. Nah, ini bagaimana CNN bekerja ya. Jadi di sini kita memiliki satu matriks input yang berwarna hijau. Lalu kita memiliki suatu filter atau suatu kanal dengan nilai tertentu juga. Nantinya di mana ini akan kita lakukan proses konvolusi di sini. Oke, jadi di filter ini atau kernel ini dia akan diletakkan pertama di kiri atas dari matriks input. Nah, nilai yang bertumpang tindih ini akan dikalikan, lalu hasil dari perkalian ini akan dijumlahkan. Jadi contohnya di sini seperti operasi spasial tadi ya. Di sini berarti 1 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 2, 0 kali 0, dan seterusnya. Sehingga nanti hasil perkaliannya ini akan dijumlahkan dan menghasilkan suatu nilai baru. Jadi akan bergeser sesuai dengan stride-nya. Seperti ini.
bergeser ke arah horizontal, lalu vertikal. Hingga kita akan mendapatkan suatu yang disebut sebagai feature map atau hasil dari proses konvolusi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kita nggak menggunakan padding nih. Maka bisa teman-teman lihat output atau feature map yang dihasilkan ini mengikuti bentuk dari filternya. Nah, kalau kita menggunakan padding, ini bisa kita manipulasi dimensinya sehingga dia tetap dia tidak mengikuti bentuk dari filternya ya, dimensi dari filternya gitu, tapi tetap merepresentasikan input matriksnya atau image-nya. Lalu yang disebut sebagai pooling, proses pooling. Nah, pooling ini merupakan proses untuk melakukan downsampling pada hasil dari konvolusi, hasil dari proses konvolusi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat proses komputasi pada CNN dan juga ini berfungsi untuk mengurangi resiko overfitting-nya. Jadi maksudnya kalau kita menggunakan pooling, nah ini model akan belajar secara detail sekali nih pada suatu data. Nah, ini akan bisa menghasilkan suatu model yang overfit. Makanya kita harus menggunakan pooling. Pooling ini juga bisa digunakan untuk mempercepat komputasi ya. Jadi yang tadinya harusnya kita memproses image misalnya 600 kali 600, ketika kita lakukan pooling, ini kita bisa memproses image-nya ini lebih kecil, misalnya hanya 14 kali 14. Nah, ini perbandingannya kan sangat jauh nih, antara 600 kali 600 dengan 14 kali 14. Di mana 14 kali 14 ini merupakan representasi dari 600 kali 600 tadi. Jadi buat apa kita memproses data image 600 kali 600, padahal kita bisa memproses image-nya ini 14 kali 14 saja. Maka kita bisa lakukan proses pooling. Nah, pooling ini ada dua cara ya. Pertama ada max pooling dan ada average pooling. Di mana pada max pooling ini dia akan mencari nilai tertinggi pada pixel yang berkembang tinggi pada filter. Antara matriks input dengan filter ya, diambil nilai tertinggi. Jadi misalnya kalau yang hijau ini dari 4 pixel ini dia diambil nilai tertinggi. Sementara pada average pooling dia diambil nilai rata-ratanya. Nah, ini ada contoh visualisasi dari feature map. Dimana pada feature map ini bisa teman-teman lihat di sini. Saya melakukan proses konvolusi pada gambar kucing. Di sini saya melakukan konvolusi plus pooling ini sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita bisa lihat secara visual pada proses konvolusi plus pooling yang pertama, ini masih kita bisa pahami secara visual. Oh, bahwa di dalam feature map tersebut terdapat objek berbentuk seperti kucing. Jadi bentuknya masih kelihatan. Tapi ketika kita lakukan proses konvolusi pooling lebih dalam lagi, ketika arsitektur yang kita buat ini lebih dalam lagi, dia akan semakin abstrak feature map yang dihasilkan. Mengapa demikian ya? Karena yang tadi setelah kita pelajari bahwa CNN ini dia akan melakukan downsampling ya pada datanya. Jadi data image ini akan di-reset sedemikian rupa gitu, sehingga dia akan menghasilkan image yang lebih kecil gitu, atau data yang lebih kecil untuk diproses. Sehingga kalau kita lihat secara visual ya pada konvolusi plus pooling yang kelima ini udah nggak bisa kita pahami bentuknya seperti apa, karena dia hanya terdiri dari titik-titik. Itu ada arsitektur classification. Jadi setelah kita bisa mendapatkan fiturnya, kita bisa mengekstraksi fitur-fitur pada image. Misalnya contohnya kita berhasil mengekstraksi fitur ban pada mobil, fitur untuk spion dan lain sebagainya. Itu bisa kita masukkan fitur-fitur tadi ke dalam arsitektur deep neural network atau classification untuk mengklasifikasikan fitur-fitur yang tadi kita ekstraksi.
Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita flatten dulu. Jadi kan tadi kalau hasil dari proses pada arsitektur feature learning itu masih berbentuk dua dimensi feature mapnya. Yang mana pada arsitektur deep neural network ini hanya bisa menerima satu dimensi atau vektor. Nah, makanya kita lakukan flatten. Yang tadi dua dimensi kita jadikan satu dimensi atau kita jadikan vektor. Lalu kita proses pada fully connected. Fully connected ini sama seperti deep learning yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi merupakan arsitektur yang terhubung sepenuhnya gitu. Sehingga kita bisa telah dimasukkan ke dalam fully connected, itu kita bisa mengklasifikasikan blik tersebut itu berupa apa. Nah, ada vehicle counting ya. Jadi kalau sebelumnya kalau kita ingin melakukan counting pada vehicle, itu kita bisa lakukan object detection dulu. Jadi kita deteksi dulu si kendaraannya. Dengan cara apa nih? Contoh sederhananya. Dari input image ini kita lakukan filtering ini menggunakan arsitektur CNN tadi. Lalu kita bisa mendapatkan feature maps. Feature maps ini ada dua kelas nih. Yang pertama ada foreground dan kedua ada background. Di mana foreground ini merupakan objeknya. Nantinya dijustify ini. Feature map tersebut dijustify mana yang merupakan objek dan mana yang merupakan background. Kalau dia merupakan objek, dia akan menghasilkan output berupa bounding box. Nah, ini contohnya pada people counter ya, karena sama vehicle counting dengan people counting. Caranya adalah seperti ini. Jadi kita generate bounding box dulu ya pada image-nya atau pada videonya gitu. Lalu kita hitung nilai centroidnya. Kita buat suatu garis. Gimana tadi kalau kita sudah pelajari bahwa image itu kan terdiri dari pixel ya. Jadi kita bisa tentukan nih kita buat garis di pixel mana. Dengan logik ketika si bounding box itu melewati garis, dia akan terhitung sebagai orang gitu. Ya, sebenarnya seperti itu. Oke, sekian untuk materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam artikelnya. Oke, kita masuk ke artikel. Di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Google Colab ini merupakan platform dari Google itu untuk bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menggunakan research dari Google. Ada GPU, ada TPU, kita bisa gunakan gitu dari Google Colab ini. Ini berbasis notebook, jadi nanti kita akan mengeksekusi kode kita cell by cell. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah gunakan Google Colab, ini Google Colab ini sangat powerful ya digunakan untuk dalam mengolah data gitu. Nah, Google Colab ini untuk penyimpanan datanya dia nggak punya penyimpanan data, dia menyimpan data di Google Drive. Makanya kalau kita menggunakan Google Colab dan data kita di Google Drive, itu kita harus hubungkan Google Colab dengan Google Drive-nya. Cara menghubungannya dengan coding menggunakan library Drive dari Google Colab, import Drive, lalu di mount ya. Selanjutnya kita import semua library yang dibutuhkan, sama kita change directory-nya. Ini untuk memudahkan dalam proses coding. Untuk sel ini merupakan sel untuk ngeload data aja ya, jadi ngeload dataset. Jadi sini kalau di sini saya punya dua dataset, dataset dengan kelas vehicle dan dataset dengan kelas background. Dimana nanti
kita akan menghitung objek dengan kelas vehicle. Ini saya read, lalu saya tampilkan untuk memastikan apakah datanya benar-benar terbaca atau enggak ya. Oke, kemudian saya lakukan label binarizer. Ini untuk kan tadi kelas labelnya ini masih berbentuk string ya di sini, kalau teman-teman lihat. Di label ini masih berbentuk string, yaitu vehicle atau background. Makanya kita harus jadikan angka menggunakan label binarizer. Lalu kita split datanya menjadi data train dan test ya. Kemudian ini model yang saya buat nih CNN-nya. Jadi kalau misalnya kita baca nih, di sini berarti saya pertama melakukan input dengan ya size image-nya 70 kali 70 dengan channel 3. Saya input ke dalam proses konvolusi 2 dimensi dengan filternya 32. Dan kernel size-nya itu 3 kali 3. Yang kedua saya lakukan pooling, jadi konvolusi pooling, saya gitu ya. Flow ini gitu, konvolusi pooling, lalu saya drop out. Kenapa di drop out? Ini untuk menghindari overfit ya. Saya drop out, jadi saya aktifkan beberapa node pada layer secara random, lalu saya lakukan flatten. Saya jadikan vektor nih. Yang tadinya matrix saya jadikan vektor. Ketika sudah flatten berarti sudah bisa kita masukkan ke dalam secure deep neural network. Ini saya atur optimasinya ya, menggunakan SGD atau static gradient descent. Dengan loss-nya ini menggunakan binary cross entropy. Kenapa demikian? Karena kita hanya ingin mengklasifikasikan 2 kelas saja. Jadi ini cocok menggunakan binary. Kalau lebih dari 2 kelas gimana? Kalau lebih dari 2 kelas biasanya loss ini menggunakan categorical cross entropy. Ini codingan untuk save modelnya ya. Lalu saya lakukan training di sini. Save it model datanya. Maka ini hasil dari proses training ya. Saya mendapatkan akurasi sebesar 94%. Ketika saya munculkan grafiknya, ini sebenarnya nggak terlalu bagus ya hasil dari modelnya. Ini karena teman-teman bisa lihat, ini grafik dari validasi loss validation dan lossnya ini berpotongan gitu. Jadi ini bisa disebut sebagai model overfit sebenarnya. Lalu di sini saya load modelnya dan saya lakukan evaluasi model sini. Dimana pada kelas 0 atau kelas background saya mendapatkan akurasi F1 score-nya sebesar 95%, pada kelas 1 95%. Lalu saya tampilkan confusion matrix-nya. Jadi di sini saya salah untuk menebak kelas 0 itu sebanyak 5 kali, dan saya salah untuk menebak kelas 1 ini sebanyak 11 kali. Oke, kemudian ketika kita telah mendapatkan model, kita bisa melakukan inference pada model tersebut. Oke, sebelumnya ini kan tutorial counting kendaraan dengan deep learning dan image processing ya. Jadi saya gabungin 2 pendekatan tadi, pendekatan dari deep learning-nya dan image processing-nya. Jadi nggak endpoint menggunakan deep learning. Jadi nggak end-to-end menggunakan deep learning gitu ya. Oke, sama, ini masih kita hubungkan juga sama, nanti kita cek direktorinya, di load modelnya. Nah, di sini adalah proses untuk mendeteksi adanya kontur pada image. Caranya seperti apa? Jadi di sini saya gunakan library OpenCV ya. Jadi saya menggunakan suatu template. Template ini digunakan untuk membandingkan apakah dalam
frame tertentu ini ada objek atau enggak. Jadi sesuatu yang bergerak yang nilainya berbeda dengan template itu bisa dianggap sebagai objek. Kita konversi dulu dari image DGR karena CV2 membaca image itu formatnya DGR. Kita konversi menjadi grayscale. Kemudian di sini kita buat suatu kernel. Berarti kalau di sini kernel ini size-nya ini 15 kali 15 dan 20 kali 20 dengan nilai 1. Kemudian kita lakukan diferensial di sini dari template dan image inputnya. Di sini konversi menjadi bilangan integer dan kita lakukan threshold menggunakan binary, thresh binary. Jadi di sini cara bacanya adalah kita melakukan threshold pada data ini ketika ada nilai yang kita atur thresholdnya sebesar 240 ya. Jadi kalau ada nilai yang lebih dari 240, ini kita ubah menjadi 255. Lalu sini kita lakukan dilasi dan erosi. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat sini. Jadi dari gambar image inputnya gitu. Kita lakukan thresholding sehingga seperti ini bentuknya. Nah, ini kan kita hanya mau mengambil nilai yang hitam aja nih. Jadi kita bisa hapus sebenarnya nilai-nilai yang nggak perlu di sini ya. Maka kita lakukan tadi proses dilasi. Kenapa dilasi? Karena dilasi kan dia menebalkan ya. Jadi dia lebih ke arah mencerahkan gitu. Nah, di sini saya menggunakan thresh binary. Kalau saya menggunakan thresh binary inverse, maka yang harus dilakukan pertama adalah erosi. Jadi tujuannya saya ingin menghilangkan nih noise-noise yang ada di sini. Lalu saya mau tebalkan lagi menggunakan erosi. Di sini. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan image ini, saya deteksi konturnya dengan CV2 juga pakai fungsi find contour. Ini bisa kita dapat konturnya, lalu kita buat bounding box-nya. Dengan catatan konturnya ini harus lebih dari 3.500 pixel. Nah, berarti kalau kita sudah mendapatkan mobilnya, ini bisa kita lakukan klasifikasi pada data tersebut. Jadi ketika sudah ada bounding box-nya nih, kita crop, lalu kita tembak ke model. Nah, ini contohnya. Di sini saya menggunakan data video ya, karena untuk menghitung kendaraan kan. Jadi sebenarnya sama kan proses image dan video itu. Yang perlu digarisbawahi adalah kan bahwa video ini merupakan kumpulan gambar statis ya, yang ditembakkan secara dinamis gitu, sehingga dia menghasilkan suatu visualisasi yang lebih dinamis gitu, bisa lebih dilihat oleh mata. Nah, kalau kita telah memproses video, berarti kita tinggal aja frame by frame gitu. Jadi yang nanti akan kita proses bukan image tapi frame-frame pada video ini. Atau biasanya sebagai image juga ya kan, frame-nya cuma untuk video aja dalam video. Nah, ini proses dengan perlakuannya sama dengan yang di atas tadi ya. Frame by frame-nya gitu. Lalu didapatkan konturnya. Di sini adalah proses untuk crop image-nya. Di crop berdasarkan bounding box-nya. Jadi nanti ditembak ke model hanya gambar ini aja. Di crop, lalu di sini di predict pakai modelnya untuk menentukan kelasnya ya, cycle atau background.
Nah, di sini adalah proses untuk mencari nilai centroidnya. Jadi untuk proses countingnya ini adalah di sini. Jadi jika koordinat x-nya ini lebih besar dari 770 dan x-nya ini kurang dari 800 dan labelnya adalah 1 yang artinya dia vehicle, maka dia mulai menghitung. Seperti itu untuk logiknya. Untuk lebih jelasnya mungkin di sini. Nah, jadi sebenarnya ini di sini logiknya. Jadi kalau si pixel ini dia lebih besar dari 770, berarti dia posisinya di sini. Dan kurang dari 800, artinya dia melewati garis gitu, maka dia dihitung sebagai objek vehicle. Kalau dia yang terlewat, ini berarti bukan vehicle, tapi pada saat di garis ini dia terdeteksi sebagai background. Kenapa begitu ya? Karena model klasifikasi kita tadi overfit ya, kurang bagus juga. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Nanti untuk teman-teman yang mau explore lebih jauh lagi, silakan diperbaiki model klasifikasinya gitu. Sehingga untuk menghitung kendaraannya ini jauh lebih akurat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita cukupkan sampai di sini event kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku pemateri itu mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada kesempatan kali ini, baik dari segi materinya, dari segi penyampaiannya, dan lain sebagainya. Saya harap dengan event ini semoga kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti apa itu yang tadi kita pelajari ya, image processing, image, CNN, computer vision, dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk video itu ada di YouTube ya, di channel YouTube Pisai. Silahkan ditonton ulang aja kalau memang berminat untuk mempelajari lagi. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya selaku mewakili panitia penyelenggara juga, mohon maaf juga apabila dapat kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.